Nah, kemudian ini ya, variabel kompleks, ada bilangan kompleks dalam bentuk polar. Jadi nanti dalam koordinat kartesius kita ubah ke dalam polar seperti apa. Terus kemudian fungsi variabel kompleks dalam bentuk polar, turunannya dalam fungsi variabel kompleks, integral dari fungsi variabel kompleks, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ini peta konsepnya. Kemudian ini adalah CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Sama ya, tadi berpoin-poin. Per subbab yang akan kita bahas. Silakan nanti dibaca sendiri, dipahami. Oke, mata kuliah kita ini 3 SKS ya, mata kuliah wajib. Ya, saya dengan Pak Tri, hal-hal apa aja yang dibahas gitu ya. Bertujuan untuk memahami konsep dan teori tentang bilangan kompleks, bentuk dan penulisan dan sifat-sifat bilangan kompleks. Nanti kita ada dalil de Moivre, terus limit, kontinuitas, turunan, fungsi analitik, fungsi harmonik, Euler ya. Terus kemudian integral lintasan, ada integral Cauchy, ada Cauchy-Gorsat ya, modulus maksimum ya, teorema sisa dan lain-lain. Itu yang akan kita pelajari terkait dengan variabel kompleks untuk 1 semester ini gitu ya. Di CPMK-nya, materi-materi tadi. Metodenya nanti ada ceramah, ada diskusi ya. Diskusinya nanti menggunakan LMS, jadi nanti menunggu ya, menunggu Pak Tri gitu ya. Terus kemudian nanti ada penugasan, tadi saya sudah berikan, sudah bagikan, ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Kalau untuk penilaian, mungkin nanti kita akan ngubah lagi gitu ya. UTS sama UAS 30%, sisanya baru 20-20 itu tugas gitu ya nanti. Mungkin itu, kemudian referensinya menggunakan James Wave Brown, eh, Complex Variable and Application yang edisi 8 gitu ya. Mungkin ada yang edisi 9 gitu ya. Coba dicari, di sini masih menggunakan edisi 8, intinya hampir sama sebenarnya, dan juga PPT gitu ya nanti ya. Oke, nanti ini RPP-nya akan saya share seperti itu biar kalian bisa baca-baca terkait dengan RPP. Jadi nanti kalau waktu mengisi Monef, ditulis juga ya, jadi dosen sudah memaparkan RPS gitu ya, menjelaskan capaian pembelajaran dan lain-lain. Oke, itu terkait dengan RPS gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Permisi Bu, maaf, Mm-mm. izin bertanya Ya, Ibu, untuk penugasan kelompok nanti bentuknya seperti apa ya Bu? kelompok tidak. Kita ceramah aja, nanti tugasnya individu, kelompoknya mungkin tugas-tugas aja ya. Heeh. Tapi kalau untuk yang benar-benar baku tidak. Silakan diskusi sendiri gitu. Dia ada tugas dikerjakan secara asinkronus gitu aja sih sebenarnya. Gitu ya. Baik Bu, Oke, ada lagi? Ibu, maaf. Oh, safety dulu deh. Iya, Boleh silakan Mbak Sep. izin bertanya Bu, berarti izin memastikan untuk kelompok itu berdiskusi bersama gitu ya Bu ya untuk tugasnya. Mm-mm, betul betul. Jadi diskusinya di luar terserah mau diskusi dengan siapa. Nanti ada tugas silakan dikerjakan. Nanti kan udah saya share ya di Iya, kolom chat tugas individu. Maksudnya nanti kumpulkannya tetap individu, mau dikerjakan secara bersama silakan. Gitu ya. berarti untuk sekarang pengumpulannya belum ada ya Bu, karena kita belum masuk KRS. Menunggu dulu. Ya, baik. Mm-mm. Baik, Bu, Ya. terima Ini kasih. hari ini yang masuk ada 37. Jumlah totalnya ada berapa kelas ini? 39 ya Bu. 39. 39 yang masuk 37. Tolong PJ-nya nanti di backup ya. Data, partisipannya siapa yang masuk. Di sini saya catatnya 37. Nanti saya sesuaikan. Gitu ya. Jadi saya selalu paskan itu. Hari ini yang masuk berapa, mahasiswanya berapa. Saya selalu menanyakan di awal karena saya ngajarnya juga lebih dari 1 kelas. Gitu ya. Jadinya kadang lupa kelas ini ada berapa jumlahnya. Saya selalu menanyakan dan saya selalu pastikan. Nanti saya cocokkan di form 0506. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? tidak ada Bu. Cukup ya, saya masuk ke materi ya. Baik, hari ini PPT-nya sudah saya share juga. Itu kita membahas di 2 pertemuan ke depan, kita akan membahas tentang sistem bilangan kompleks, gitu ya.
Ya, untuk PPT ini 2 pertemuan ke depan. Terus apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah sifat-sifat dasar dari bilangan kompleks. Notasinya C gitu ya. Terus vektornya seperti apa, modulus, konjugat kompleksnya seperti apa. Mungkin sudah pernah kalian temuin ya waktu kalian di sekolah. Terus bentuk-bentuk eksponensial, akar-akar dari bilangan kompleks, region in the complex plane, jadi nanti ada daerah di bidang kompleks gitu. Jadi ternyata bilangan kompleks itu juga punya gitu ya titik koordinatnya. Kalau kita bilang bidang kompleks, berarti juga nanti ada titik koordinat untuk bilangan kompleks. Nah, seperti apa? Kita akan bahas hari ini juga, hari ini dan 2 hari ke depan gitu ya. Oke. Yang pertama tentang bilangan-bilangan kompleks gitu ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan bilangan kompleks gitu ya, itu ada namanya bilangan imajiner. Itu yang membedakan dengan bilangan real ya, bilangan imajiner. Atau kita tulis dengan I. Pokoknya notasinya adalah I gitu ya. Nah, kalau I kuadrat, masih ingat ya waktu di sekolah ya, dia sama dengan min 1 gitu ya. Nah, suatu bilangan kompleks Z itu kita definisikan dengan kombinasi linier antara bilangan real, nih maaf ya, ini mungkin ada koreksi ya, bilangan real dan bilangan imajiner. Ini bilangan realnya, ini bilangan imajiner. Karena mengandung I ya, bilangan imajiner di sini. Tapi di sini nilai X dan nilai Y-nya merupakan bilangan real. Nah, himpunan dari bilangan kompleks kita notasikan dengan C. C-nya seperti ini. Kalau kita tulis dalam himpunan pasangan terurut ya. X plus Y, X, Y-nya merupakan anggota dari bilangan real. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah I. Ya, dua realnya di mana? Bilangan realnya kan ini kan. 0 plus I gitu ya. Terus 2 plus 3I. 1 min 3I. Min 4 plus I. 5I. Min 2I. Min 1. Min 4. Ini adalah contoh-contoh dari bilangan-bilangan kompleks. Itu. Nah, berarti di situ ada namanya bagian nanti ya. Bagian yang imajiner, ada juga bagian yang real. Kayak gitu ya. Nah, di situ bidang kompleks adalah suatu bidang di mana dia mempunyai 2 koordinat ya, X dan Y ya. Pada sumbu X itu adalah sumbu bilangan real, sedangkan sumbu Y-nya adalah sumbu imajinernya. Nah, suatu bilangan kompleks itu dapat juga kita definisikan sebagai suatu titik gitu ya dalam bidang kompleks, yaitu dia suatu pasangan terurut X, Y gitu ya. X dan Y-nya adalah bilangan real gitu ya. X-nya itu kita sebut dengan bagian real dari bilangan kompleks, sedangkan Y-nya itu merupakan bagian imajiner. Nah, kita juga bisa tulis seperti ini. X-nya tadi adalah bagian real part-nya dari kompleks number, ya, berarti RE, real Z, re Z. Nah, Y-nya sama dengan bagian imajinernya, IMZ, kita bisa notasikan seperti ini. Paham? Contoh, misalkan di sini nilai Z-nya 3 plus 4i ya. Nah, titik koordinatnya sama dengan ini ya, 3,4. Ya, ini tadi yang sumbu realnya, ini sumbu imajinernya. 3,4 kalau di titik koordinatnya. Nah, jadi REZ-nya 3, IMZ-nya 4. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada suatu bilangan kompleks Z sama dengan 2i, maka titik koordinatnya kita bisa tulis 0,2. Ini kan bisa kita tulis 0 plus 2i gitu ya. Jadi 0,2 bagian realnya, real part of the complex number-nya itu 0, imajinernya adalah 2. Gitu ya. Ini contoh lain, jika ada suatu bilangan kompleks, Z-nya sama dengan 2 min I, ya, ini titik koordinatnya 2, min 1. Maka di sini RSZ-nya sama dengan 2, IMZ-nya sama dengan min 1. Gitu ya. Saya udah paham ya. Ini mungkin ada pengenalan notasi aja yang baru. Iya, silakan Sidan. Eh, Ibu saya izin bertanya, kalau Z-nya itu berbentuk polinomial bagaimana, Bu? Contohnya, Contohnya Z sama dengan I pangkat 4 dikurang 3 I pangkat 3 ditambah 2 I pangkat 2 dan seterusnya kayak gitu-gitu. Contohnya, bagaimana menuliskan dalam koordinatnya? Z sama dengan 3, atau berapa? Coba tulis Eh, dulu deh. Di sini berapa? saya sebutin deh I pangkat 4.
I pangkat 4 Mm-mm. ditambah 3 I pangkat 2. Pangkat 3. I pangkat 3. Dikurang 2 I pangkat 2. Ditambah I ditambah 11. Wah, Nah, ini saya pertama langsung ditodong ya. Soalnya seperti ini nih. Ada yang mau nyoba dulu? Tadi di awal apa? Kalau I kuadrat itu sama dengan apa? Ini satu ya? ini satu. Nanti diuraikan kan ya? Iya. Bisa kan? Sidan? Coba dicoba Sidan. Ayo. Masa saya mengerjakan, ya kan? Sidan ya, nyoba ya. Silakan ya. Ini bagaimana? I pangkat 4 berarti bagaimana? Berarti satu. Ini bagaimana? Nanti harus diubah ke dalam bentuk Z sama dengan tetap kembali lagi ya. X plus I, Y. X-nya berapa, Y-nya berapa. Di mana X, Y-nya anggota dari bilangan real ya, Sidan ya. Silakan diubah sendiri. Oke? Berarti tinggal diubah ke bentuk itu kan ya. Jadi Iya. I-nya bisa dipecah-pecah gitu. Yang pangkatnya. Iya, iya, nanti akan kembali ke bentuk ini nanti, Pas. Pasti harus seperti ini. Nanti akan Oke. bisa menentukan mana bagian realnya, mana bagian imajiner. Paham? Oh, oke. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan diuraikan sendiri ya, Sidan ya. Baik, Ibu. Hmm. Itu bedanya mahasiswa ya. Kalau sama siswa nanti siswanya yang ngerjain, apa gurunya ya di papan. Kalau udah mahasiswa lebih mandiri gitu ya. Silakan. Oke? Oke, Bu. Penjumlahan dan perkalian dari bilangan-bilangan kompleks, sum and product of complex number. Nah, di sini jika ada dua bilangan kompleks, Z1-nya sama dengan X1 plus Y1, Z2-nya sama dengan X2 plus Y2. Dia dikatakan sama if and only if, ini, jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Jadi dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 ini dikatakan sama jika bagian realnya X1 dan X2-nya sama dan bilangan imajinernya Y1 dan Y2-nya juga sama. Maka Z1 sama dengan Z2. Hampir sama dengan ini ya, bilangan real ya. Kemudian jika ada dua bilangan kompleks, Z1-nya sama dengan X1 plus Y1, Z2-nya sama dengan X2 plus Y2. Jumlah dari Z1 dan Z2 kita bisa tuliskan seperti ini, definisikan seperti ini. Tadi Z1-nya sama dengan X1 plus Y1, Z2-nya sama dengan X2 plus Y2. Nah, baru kita satu-satu ya. Kita kelompokkan mana yang bagian real, ya, real part-nya sama imaginary part-nya. Ini yang real part-nya X1 plus X2 ditambah yang imaginalnya Y1 plus Y2. Seperti ini ya, penjumlahannya seperti biasa. Kemudian kalau untuk perkaliannya, product of Z1 and Z2-nya kita definisikan sebagai berikut ya. Z1 dan Z2-nya sama dengan, kita masukkan dulu Z1-nya X1 plus Y1, Z2-nya X2 plus Y2. Nah, setelah itu perkalian ya, biasa ya. Kayak bilangan real ya. X1 kali X2 ya. Terus X1 kalikan ini Y2, terus ini Y1, I X2 Y1. Nah, ini I sama I ya. Jadi I kuadrat Y1 Y2. Nah, ini kan jadinya min 1 tadi ya. Sebenarnya menjawab yang pertanyaan si dan yang sebelumnya ya. Nah, ini kan jadinya dia menjadi real part-nya. Nah, kita kelompokkan di situ jadi X1 X2 dikurangi min Y1 Y2. Nah, ini ya. Di sini. Nah, yang masih imajiner kita juga kumpulkan di sini. I-nya X1 Y2 ditambah X2 Y1. Oke, jadi bentuknya akan sama seperti ini. Ini masih general. Kenapa saya general? Karena kita nggak tahu X1-nya berapa, Y1-nya berapa, Y1-nya, Y2-nya berapa, X2-nya berapa. Jadi nanti akan bentuknya kembali lagi ke sini. Ada real part-nya, juga ada imaginary part-nya. Seperti itu ya untuk bilangan kompleks ya. Nah, kemudian kalau untuk contoh ya, ini sudah ada contohnya. Misalkan ada angkanya nih. Z1-nya sama dengan 3 plus 2I, Z2-nya sama dengan 2 plus I. Maka di sini Z1 plus Z2 sama dengan, ya tinggal penjumlahan biasa ya. Ya kita jumlahkan aja yang bagian real part-nya. 3 plus 2 sama dengan 5, ditambah imaginary part-nya sama dengan 2I plus I sama dengan 3I. Perkaliannya bagaimana? Z1 kali Z2, ya udah nih ya, 3 kali 2 kan 6 ya.
6. Terus 2i kalikan i kan sama dengan i kalikan i kuadrat kan sama dengan min 1. Berarti min 2 ya. Jadi sama dengan 4 ya. Real part-nya. Kemudian yang imaginary-nya ininya 3i plus eh, 4i ya. Jadinya 7i plus 7i ya. Sama juga ya hitungannya dijabarkan seperti ini gitu ya. Sehingga diperoleh ini. Z1 kalikan Z2 sama dengan 4 plus 7i gitu ya. Menurut saya ini mudah ya karena di sekolah sudah pernah diajarkan gitu ya. Masih sama gitu ya. Oke, ini ada beberapa sifat-sifat penjumlahan dan perkalian ya. Ini ada sama ya dengan bilangan real ya. Ada komutatif law gitu ya. Hukum komutatif sama ya. Z1 plus Z2 itu sama dengan Z2 plus Z1. Z1 kali Z2 itu akan sama dengan Z2 kali Z1. Jadi hukum komutatif berlaku terhadap operasi penjumlahan dan perkalian pada eh, apa bilangan kompleks, himpunan bilangan kompleks. Yang kedua berlaku asosiatif ya, asosiatif law. Jadi set 1 ya. Set 1 plus set 2 ditambah set 3 yang didahulukan yang dalam kurung ya nanti ya. Set 1 plus set 2 dalam kurung ditambah set 3 sama dengan set 1 ditambah set 2 plus set 3. Sama ya ternyata dengan bilangan real ya. Itu sifat-sifatnya. Set 1 kali set 2 dalam kurung kalikan set 3. Ya, sama dengan set 1 kalikan set 2 kali set 3. Ingat dari dalam kurung silakan didahulukan dulu, dioperasikan dulu. Yang ketiga adalah distribusi ya, distribusi law, hukum distribusi. Nah, ini adalah distribusi perkalian terhadap penjumlahan bilangan kompleks. Jadi penjumlahan dari set 1 plus set 2 dikali set 3. Nah, ini sama dengan set 1 set 3 ditambah set 2 set 3. Iya. Ini sama sebenarnya. Ya. Yang keempat adalah dia memuat unsur identitasnya 0 dan 1. Nah, di sini jadi himpunan bilangan kompleks itu mempunyai elemen identitas 0 terhadap operasi penjumlahan ya pada bilangan kompleks. Jadi 0 ditambah bilangan kompleks Z, bilangan kompleks apapun ya, bilangan kompleks Z-nya ya, Z ditambah 0, dia akan menjadi bilangan kompleks itu sendiri, yaitu Z. Gitu ya. Nah, tetapi tidak berlaku untuk perkalian. Jadi 0 ini bukan elemen identitas dan ada operasi perkalian ya pada bilangan kompleks. Kenapa? Karena 0 dikalikan Z sama dengan Z kalikan 0, dia sama dengan 0 ya. Dia bukan bilangannya sendiri. Oke. Tetapi satu ya, satu merupakan elemen identitas terhadap operasi perkalian pada himpunan bilangan kompleks. Jadi satu dikalikan bilangan kompleks Z, Z kalikan satu, dia akan kembali lagi ke bilangan kompleks tersebut, yaitu Z. Jadi ingat, dalam bilangan kompleks mempunyai elemen identitas 0 terhadap operasi penjumlahan dan elemen identitas 1 sebagai elemen identitas terhadap operasi perkalian pada himpunan bilangan kompleks. Gitu ya. Oke, ini sudah ada link Monev. Nanti saya coba share ya. Bentar lagi aja ya. Oke, itu ya sifat-sifatnya hampir sama dengan sifat dari bilangan real ya. Jadi kalau untuk sifat-sifat penjumlahan dan perkalian dari bilangan kompleks itu sama dengan sifat-sifat penjumlahan dan perkalian dari bilangan real, hampir sama. Selain itu, sifat-sifatnya juga terhadap penjumlahan dan perkalian juga ada namanya inverse ya. Setiap bilangan kompleks itu mempunyai inverse penjumlahan. Jadi kalau misalkan ada nilai Z-nya sama dengan X plus Y, maka di sini inverse-nya apa? Inverse dari penjumlahan, Z-nya ini, min Z merupakan inverse penjumlahannya. Yaitu, ya tinggal min dikalikan ini ya, X plus Y. Nah, ini sama dengan ini. Ya, min X, min Y. Nah, di mana Z plus min Z-nya, jadi bilangan kompleks ditambahkan inverse-nya, dia akan sama dengan 0. 0 ini apa? Elemen ini adalah elemen identitasnya. Jadi dia akan sama dengan elemen identitas. Nah, setiap bilangan kompleks, dia juga mempunyai inverse perkalian. Misalkan Z-nya sama dengan X plus Y,
dia nggak sama dengan 0, maka inverse perkaliannya 1/Z gitu ya. 1/Z kan 1 plus X plus Y gitu ya. Terus kita kalikan dengan konjugatnya ya. X min Y, konjugatnya ini sama dengan negatif ya. Y per X min Y gitu ya. Nah, jadi kan ini kan intinya satu ya, nggak mau ngubah soal juga ya. Nah, ini sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat X min Y ya. Nah, ini sama dengan X plus X kuadrat plus Y kuadrat min Y per X kuadrat per Y kuadrat. Nah, ini sama dengan yang ini. Ya, ini merupakan inverse perkalian dari bilangan kompleks ya. Ini bentuknya di mana nanti ini set kalikan inverse-nya, supersetnya, dia akan sama dengan elemen identitasnya, yaitu satu. Tadi kan satu merupakan elemen identitas terhadap operasi perkalian pada bilangan kompleks. Ini juga sama ya. Nol adalah elemen identitas dari eh, ada operasi penjumlahan dari bilangan kompleks. Gitu ya. Nah, contoh lain, misalkan diberikan nilai setnya sama dengan 3 plus 4i gitu ya. Maka di sini eh, inverse penjumlahannya adalah min Z ya. Min Z, min 3, min 4i gitu ya. Nah, sedangkan eh, inverse perkalian gitu ya. Dari setnya sama dengan seperset ya. Sama dengan 3/25 min 4/25 I. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, maka kita juga bisa mendefinisikan subtraction dan division of complex number. Ternyata bukan hanya penjumlahan dan perkalian saja ya yang berlaku di operasi pada bilangan kompleks, simpulan bilangan kompleks. Ternyata juga ada subtraction dan division, ada pengurangan dan pembagian di situ. Nah, sehingga kita juga bisa tuliskan di sini ya, set 1 min set 2 sama dengan set 1 plus min set 2. Set 1 per set 2 sama dengan set 1 kalikan 1 per set 2. Ya, jadi juga berlaku subtraction dan division. Pengurangan dan pembagian. Ada juga namanya vektor ya. Setiap bilangan kompleks itu akan korespondensi pada suatu titik dalam bidang kompleks. Maka di situ ada suatu titik koordinat juga. Nah, titik ini juga dapat kita representasikan dalam suatu vektor dalam bidang kompleks. Ini kompleks plane. Nah, di sini misalkan ada suatu set ya, bilangan kompleks X plus Y gitu ya. Maka titik koordinatnya adalah X, Y. Kita ambil titiknya misalkan di sini X-nya gitu ya. X-nya, ininya, nah ini titik koordinatnya Z sama dengan X, Y. Sehingga diawali dari 0,0 ya di sini ya. Kita tarik ke titik Z, X, Y. Nah, ini merupakan vektor dari Z sama dengan X plus Y. Contoh lain, Z sama dengan min 2 plus I, gitu ya. Misalkan seperti ini. Bagaimana menggambarkan vektornya, gitu ya. Ini titik koordinatnya min 2,1, gitu ya. Sini. Jadi X-nya min 2, maaf ya, ini kalau lurus ya. Y-nya adalah min 1, ya. Nah, kita di sini titik koordinatnya, kita ambil titiknya 0,0 sampai dengan min 2,1. Nah, kalau kita tarik, nah arahnya ke sini, dia merupakan vektor dari Z sama dengan min 2 plus I. Ini terkait dengan vektor. Ya. Nah, selain itu juga ada namanya penjumlahan dua buah vektor ya. Dua bilangan kompleks gitu ya. Nah, kita juga dapat merepresentasikan jumlah dari dua vektor dalam bidang kompleks. Contohnya ini. Misalkan ada set 1 ya, vektornya kita gambarkan dari 0,0 sampai ke ini. Misalkan dia X1, Y1 gitu ya. Terus ini X2, Y2 gitu ya. Ini set 1, ini set 2 ya, ini vektor set 2. Nah, di sini nah setelah itu ini sejajar dengan ini ya. Kita lanjutkan ke sini ini set 2-nya sehingga penjumlahannya set 1 plus set 2 itu dari titik ini
awal sampai pangkalnya. Ini adalah penjumlahan set 1 plus set 2. Hal yang sama juga ya, misalkan komutatif ya, set 2 dulu, kemudian set 1 di sini, gitu ya, kita lanjutkan set 1 di sini, sama juga, set 1 sama dengan set 2. Dan set satunya kan, dia sejajar dengan yang ini ya, sama ya, jadi berlaku komutatif juga tadi kan ya, set 1 sama tambah set 2 sama dengan set 2 tambah set 1, terkait dengan vektor. Nah, kemudian ada juga yang namanya, ya, Sidan, kenapa? Ibu, maaf motong dikit. Jadi vektor itu kan penjumlahannya metodenya, seingat saya tidak hanya jajar genjang kan ya, ada lagi segitiga. Ya nggak sih? Mm-mm. Eh, itu kalau penjumlahan untuk bilangan kompleks, apakah bisa dengan metode segitiga juga? Yang kayak apa contohnya? Apa ya? Eh, Kemarin waktu awal itu kan saya sempat belajar juga tentang penjumlahan vektor di aljabar linear. Nah, itu kan ada metode segitiga juga ya, yang, aduh gimana ya saya jelasinnya, agak lupa. Eh Kalau selain jajar genjang, ada lagi nggak sih metode lain secara geometris gitu, Bu? Ini sebenarnya juga geometri kan apa segitiga ya. Ini kemudian dilanjutkan lagi di set 2, dan itu aja nih sampai sini kan sebenarnya Oh, habisnya. ini kan jajar genjang ya, saya ingat saya. Hmm. Saya juga bisa langsung sih kayak kayak tadi ini kan dari set 1 ini kan hanya membantu aja ya belajar genjang. Kalau segitiga langsung kan juga bisa. Ini set Oh, satunya bisa. dilanjutkan lagi dengan set 2 di sini. Nah, titik sama juga titik ujung ke titik sini. Ini Oh, set 1 plus set 2. Sama aja sih sebenarnya. oh iya iya, iya sih, iya bener. Oh, oke deh, makasih Bu. Ya. Kemudian juga ada namanya modulus ya. Modulus itu apa? Jika diberikan suatu bilangan kompleks ya, setnya sama dengan x plus y gitu ya. Titik koordinatnya sama dengan x, y gitu ya. Jadi modulus dari setnya kita notasikan dengan norm set atau mutlak set gitu ya. Didefinisikan sebagai norm panjang dari yang dikorespondensikan dengan panjang dari vektor x, y gitu ya. Set barnya itu sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Jadi untuk menentukan modulus setnya itu sama dengan mutlak dari set. Dan itu rumusnya ini. Bisa langsung dipakai saja. Akar x kuadrat plus y kuadrat. Nah, misalkan contohnya di sini setnya sama dengan 3 plus 4i gitu ya. Maka di sini modulus setnya sama dengan akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Sama dengan akar 25. Nah, ini sama dengan 5. Contoh lain ya, setnya sama dengan 1 min 3i gitu ya. Jadi set mutlaknya sama dengan 1 kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan akar 10. Di contoh lain, setnya sama dengan 2i gitu ya. Maka set mutlaknya sama dengan akar dari 0 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 4 sama dengan 2. Sebentar, saya balas di admin. Sekarang musimnya flu ya. Banyak yang sakit. Jadi jaga-jaga kesehatan ya semuanya ya. Ini modulus setnya ya, sama dengan akar dari 0 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 4 sama dengan 2. Cari modulus. Kemudian ada sifat-sifat dari modulus ya. Contohnya, nih, untuk setiap atau sembarang bilangan kompleks Z, Z1, Z2, sampai Zn anggota dari bilangan kompleks C. Z mutlak Z-nya, Z mutlaknya kuadrat sama dengan eh REZ kuadrat ditambah IMZ kuadrat. Bisa langsung digunain aja. X-nya tadi kan sama dengan REZ, dia akan kurang dari sama dengan mutlak dari REZ. Kenapa dia akan positif gitu ya?
Sedangkan ada kemungkinan RSZ-nya adalah negatif, ya. Jadi dia lebih dari sama dengan RSZ-nya, sedangkan Z mutlaknya dia akan lebih dari sama dengan RSZ-nya, karena Z-nya kan sama dengan tadi X eh, I plus Z, salah, salah, X plus IY gitu ya, maaf, X plus IY gitu ya. Jadi ada kemungkinan juga, kan dia plus IY-nya ya, gitu ya. Jadi ada kemungkinan juga dia akan lebih dari sama dengan eh, mutlak dari RSZ-nya. Nah, kemudian begitu juga dengan ini ya, IMZ-nya dia kurang dari sama dengan mutlak dari IMZ, kurang dari sama dengan mutlak dari Z. Nah, kemudian juga ada namanya berlaku pertidaksamaan segitiga ya. Z1 plus Z2 mutlak itu kurang dari sama dengan mutlak dari Z1 ditambah mutlak dari Z2, dan juga berlaku mutlak dari Z1 min Z2 lebih dari sama dengan mutlak Z1 min mutlak Z2. Oke. Selain itu juga bisa juga berlaku lebih dari eh, set ya, lebih dari dua bilangan kompleks. Jadi Z1, mutlak dari Z1 plus Z2 plus Z3 sampai plus Zn kurang dari sama dengan mutlak dari Z1 ditambah mutlak dari Z2 ditambah seterusnya sampai mutlak dari Zn. Nah, kemudian sifat yang keempat, mutlak dari Z1 kalikan Z2, itu kita bisa jabarkan seperti ini, mutlak dari Z1 kalikan mutlak dari Z2, dan mutlak dari Z1 plus Z2 itu sama dengan, kita bisa jabarkan menjadi berikut ya, mutlak Z1 dibagi mutlak Z2. Ada namanya juga distance between two complex number. Jadi di situ kita menentukan jarak antara dua bilangan kompleks. Misalkan ada dua bilangan kompleks Z1 dan Z2. Z1-nya sama dengan X plus Y1 dan Z2-nya sama dengan X2 plus Y2. Nah, di situ ada jarak di situ ya. Nah, untuk menentukan jarak antara dua bilangan kompleks, nah, kalau kita secara geometri gitu ya, pada bidang kompleks gitu ya, kalau ini secara jabarnya bisa dipakai saja. Jadi Z1 min Z2 mutlak sama dengan akar, definisikan ya, dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Ini kalau dari gambar geometrisnya. Ya, kalau tadi segitiga langsung. Kalau pakai jajar genjang, selalu diawali dari titik 0,0 gitu ya. 0,0-nya titik X1, Y1 ya. Tarik garis Z1. Ini vektor Z1. Kalau Z2-nya ya ini ya, Z2-nya ya. S2, Y2. Ini vektor Z2. Nah, terus, nah di sini ya. Nah, Z1 dia dikurangi Z2. Ingat dikurangi, berarti arah panahnya ke bawah. Kebalikan, bukan ke sini, tapi ke sini ya. Ini min Z2. Nah, sehingga Z1 min Z2, nih, ya panjangnya ini ya, Z1 min Z2. Ingat, karena dia mutlak, maka dia harus bernilai positif. Maka kita, kalau secara geometris, seperti yang atas ini. Mutlak dari Z1 min Z2. Iya, nilainya ya. Tapi yang atas. Terus ada namanya konjugat kompleks. Ingat ya dulu waktu sekolah ya. Jadi, jika diberikan suatu bilangan kompleks Z sama dengan X, Z sama dengan X plus Y. Konjugat dari Z-nya kita notasikan dengan Z bar. Z bar itu kita bisa definisikan sebagai berikut ya. Jadi kalau dia plus minus X plus minus Y, maka di sini Z barnya sama dengan X min plus Y. Jadi kalau dia plus, dia akan menjadi konjugatnya negatif. Kalau dia negatif, konjugatnya akan menjadi plus Y. X plus Y. Kalau secara geometri seperti ini ya, ini X, Y, berarti konjugatnya ke bawah ya. Jadi X, min Y. Contohnya, Z-nya sama dengan 2 plus 5I, gitu ya. Maka konjugatnya, konjugat dari kompleks bilangan kompleks, Z-barnya sama dengan, ini plus jadi negatif ya, 2 min 5I. Kalau diketahui bilangan kompleks Z-nya sama dengan 3 min 3I, maka Z-barnya sama dengan 3 plus 3I. Ya. Kalau jika Z-nya sama dengan 4I, contoh ya nih ya, maka di sini konjugatnya Z-barnya sama dengan min 4I. Ini kan plus ya, jadinya min 4I. Ini ada beberapa sifat dari konjugatnya, bisa langsung dipakai saja ya untuk setiap set. Z1, Z2 anggota dari kompleks, kita bisa tulis seperti ini. Z1 plus Z2 bar sama dengan Z1 bar plus Z2 bar. Ya.
Terus set 1 min set 2 bar sama dengan set 1 bar min set 2 bar. Perkalian juga sama, pembagian, ini juga ya beberapa sifat. Bisa langsung dipakai aja. Gunakan. Oke. Selanjutnya adalah koordinat polar. Nah, ini nanti minggu depan. Ya, kita sampai sini dulu aja. Nah, kalau koordinat polar ini apa? Tadi kita membahas tentang koordinat kartesius ya. Jadi, X, Y. Nah, kalau koordinat polar nanti kita akan ubah itu ke dalam koordinat polar. Berarti dia akan berubah menjadi R, theta. R radius, theta, sudut yang dibentuk antara sumbu X positif terhadap vektor Z-nya. Tuh. Kita bahasnya nanti aja, minggu depan. Ya, biar tahu aja lah, intermezzo gitu ya. R-nya sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Itu sudah ada PPT, bisa dibaca nanti ya, dulu ya. Terus nanti kita akan belajar minggu depan argument dan principal arguments, ya, exponential form dan Euler's formula. Nanti bisa diubah ke dalam bentuk Euler ya. Bentuk eksponensial. Nah ini ya, dibahas seperti ini. Kita bahas minggu depan aja. Ini juga ya. Terus sifat-sifatnya, argumennya seperti apa, terus akar-akar ya, roots of complex number, akar-akarnya bagaimana, menentukan akar-akar dari bilangan kompleks yang pangkat n, misalkan. Seperti itu. Nah, ini sama ya. Nanti kita bahas minggu depan aja ya. Ini cukup lumayan minggu depan ya. Oke, itu kita akan bahas minggu depan. Kita sampai sini dulu. Masih banyak waktu di pertemuan pertama ini. Silakan dibuka di bahan diskusi. Kita coba latihan. Ya, yang tadi tidak menguap. Silakan dikerjakan semua sih sebenarnya. Tapi yang untuk hari ini saja, D, F, I, dan juga J, ya, dikerjakan. Misalkan diketahui set 1, set 2, set 3. Terus yang kedua, menentukan real part-nya dan imaginary part-nya. Jadi nanti bentuknya harus diubah kayak Z-nya X plus Y gitu ya. Ini bagian real part-nya, ini bagian ya imaginary part-nya. Ya, imaginary part-nya. Nah, ini harus diubah dulu ke dalam bentuk ini ya semuanya ya. Ini kan tidak sama kan dengan ini, harus diubah dulu. Ini juga sama, diubah dulu ke dalam bentuk ini, baru bisa menentukan bagian realnya sama bagian imajiner. Paham? Ini juga sama, nomor satu juga sama ya. Dia harus diubah juga ke bentuk ini ya, sederhanakan. Tuh, nomor D dan E. Nomor dua, nomor D dan E. Paham ya? Ibu, Terus, Ibu, sekarang, kita lagi dikerjakan. Hah? Ibu, saya Iya, izin kenapa? bertanya, kalau misalnya dalam bentuk rasional bagaimana ya, Bu? Dalam bentuk rasional atau pecahan begitu, Bu? Ya, nggak apa-apa, masukin aja bisa. Ini kan bilangan real. Bilangan rasional kan juga masuk bilangan real kan? Bisa. Iya, Mm-mm. Cuma itu di saya sini, kalau bertanya. bilangan kompleks, kita mengenal namanya bilangan imajiner. Yang tadi saya jelasin tadi. Oke? Nggak apa-apa, bisa. Ya, diubah dulu. Kalau kayak gini, disamakan dulu yang bawahnya, dikalikan dulu, kemudian kita kalikan dengan konjugatnya. Kayak tadi saya bilang ya. Di sekolah kayaknya juga udah pernah diajarin kan ya. Jadi, kalau 1 per set, kayak gitu ya. 1 per X plus Y dikalikan konjugatnya ya. Jadi, X min Y per X min Y-nya. Jangan lupa. Kalau ini. Jadi harus diubah nanti bentuknya seperti ini pokoknya. X plus Y. Bentuknya ini pokoknya. Bentuknya. Oke? Tuh. Yang ketiga, silakan tentukan modulus, tentukan konjugat kompleks, ya. Setelah disesuaikan tadi bentuknya Z sama dengan X plus Y. Nah, konjugat kompleksnya bagaimana? Modulusnya bagaimana dari nomor satu. Tadi kan yang saya minta kan yang D, F, I, J, ya itu aja dulu. Oke, paham ya tugasnya apa ya? D, 1D, F, I, J, sama yang modulus dan kompleks, konjugat kompleks. Ya, dan nomor 2D dan E. Paham? Modulus tadi bagaimana? Cari modulusnya gimana tadi? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Tapi diubah dulu makanya. X plus Y. Ubah dulu ke dalam bentuk ini, baru kita bisa menentukan modulusnya apa. Kalau kompleks konjugatnya, set barnya X min Y. Oke, gitu aja kok ya.
Dikerjakan, paham ya tugasnya ya? Paham, Bu. Paham. Kalau nggak ada yang jawab, saya yang jawab nih. Paham. Paham ya, Bu. Paham, Bu. Siapa nih yang bertanya? Eh, Maaf, Ibu. Ini berarti boleh maju gitu ya, Ibu? Boleh apa? Boleh mempresentasikan setelah selesai. Iya, ya, nanti mempresentasikan. Kalian lagi yang presentasikan. Ya, nomor D, nomor F, nomor I, nomor C. Ini totalnya ada 37 ya tadi ya. Dibagi aja. Kan udah ada, ini ya, nama-nama siswanya ya, mahasiswanya ya. Nomor 1, urutan 1 sampai 6. Siapa? 7 sampai 12. Siapa? 13 dan seterusnya. Dibagi 6, 6, 6, terakhir 7. Ya, nomor bagian pertama itu nomor D. Yang kedua nomor F. Yang ketiga I, J, D, E. Pas 6 kan. Jadi setiap satu aja ngerjainnya gitu, biar waktunya juga ya. Nanti lebih banyak asinkronus, kan masih banyak nih, kerjakannya di rumah aja. Saya pengen tahu yang saya ajarkan tadi kalian paham nggak? Itu aja sih sebenarnya. Sisanya kalau udah paham, kerjaan sendiri gitu. Kalau saya gitu ya. Oke, silakan kerjakan ya. D, F, I, C, D, E. Tadi dibagi, udah tahu nama-namanya. Silakan PJ, di-download tuh ya, yang disiapkan ya nama-nama siswanya. Dan nomor 1 sampai 6 siapa? Ngerjakan D dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa tahu ya bagiannya ya, saya mengerjakan nomor berapa aja ya. Ibu ini sudah full 39, tadi jam 10, dua orangnya sudah masuk terkendala di laptop. Bagaimana, Bu? Oke ya. Oh, nanti dibagi aja. Pokoknya intinya ya, udah tahu ya bagiannya di mana gitu ya. Paham ya semuanya ya tugasnya apa ya? Oh iya, sudah dibagi belum yang luring daring? Sudah, Ibu. Oke. Nanti konfirmasi ya Mbak ya. Bu besok pagi luring, Bu besok pagi daring gitu ya. Biar saya siap gitu. Konfirmasi dulu 1 hari lah minimal, H-1 gitu ya. Supaya nanti saya bisa siap-siap. Kalau nggak kayak gitu saya pikirnya daring nanti kalian kumpul saya di rumah gitu ya. Baik, Ibu. Silakan ya. Ya, Sidan kenapa Sidan? Ibu, ini kan jadwal luringnya sedikit. Kalau misalnya kita request yang tak harusnya daring jadi luring, apakah boleh? Misalkan. Ya lihat kondisi ya. Lihat kondisi aja, ruangannya ada atau enggak. Kenapa kok luringnya lebih sedikit daripada daring? Karena kita nggak punya ruangan. Itu. Hmm, Kalau saya sih, sebenarnya sih maunya luring. Tapi kalau misalnya nggak ada ruangan, kita mau belajar di mana gitu. Masa mau kita mau belajar di luar lorong kan nggak mungkin ya. Logisnya kan. iya. Itu aja sih saya. Ya lihat aja kondisinya. Ada ruangannya atau enggak gitu ya. Silakan dikerjakan kalau sudah dipresentasikan. Permisi Bu, maaf izin bertanya, untuk yang nomor 3 itu semuanya ya Bu, semua semua bagian dari yang nomor 1 itu. Ya nomor 3 yang ngerjakan yang D, F, I, dan C. Tadi kan yang nomor 1 kan saya cuma minta yang D, F, I, E, C. Sekaligus yang modulus dan konjugatnya. Jadi nanti waktu presentasi, saya mau presentasi nomor 1 Bu, yang D. Plus udah mengerjakan yang modulus dan konjugat itu pasti kan. Nggak mungkin kamu bisa mengerjakan nomor 3 kalau nomor 1 nggak ngerjain kan. Bagi untuk yang PJ, itu saya sudah bagi 2 link ya di kolom chat. Itu yang Monef untuk yang FMIPA sama yang untuk UNIF. Tolong diisi dua-duanya ya Mbak ya. Yang mengisi hanya PJ-nya saja untuk Monef. Baik, Ibu. 2 link ya.
Permisi Bu Flav. Permisi Bu Flav. Ya, silakan. Bintang, mau nyoba nomor berapa bintang? Maaf Ibu, tadi untuk nomor satu itu DFI sama J kan? Ya, yang lainnya gimana tadi saya? Yang lainnya bagaimana? Dengerin nggak tadi? Iya, Ibu, nomor satu itu yang D, F, I, J. Ya, itu ya, bintang ya. Ya Bu. Maaf saya lupa Ibu. Iya, saya juga lupa yang masih tugasnya tuh. Ya, DFIJ, silakan. Ibu, saya mau coba nomor satu F, boleh nggak, Bu? Iya, boleh. Siapa nih namanya? AF. AF siapa? Anissa, Ibu. Saya Saya izin, tulis namanya. saya izin share screen. Anis. Ini Savitri ya. Iya, Ibu. Dia maju secara sukarela. Saya tambahkan nilai poin keaktifan. Udah kelihatan belum, Ibu? Iya. Ya, jadi, sebentar. Jadi kan nomor satu itu soalnya Z satunya itu 2 dikurang I, Z 2-nya itu min I tambah 5I, Z 3-nya itu 3 tambah 4I. Terus yang F itu kan diminta Z satu dikali Z 2 per Z 3. Jadinya 2I dikali min 1 tambah 5I per 3 tambah 4I. Nah, itu dioperasikan aja, tinggal dikalikan ke dalam. Hasilnya itu nanti min 2 tambah 11I tambah 5 per 3 tambah 4I. Terus ini tinggal dioperasikan, min 2 tambah 5 jadinya 3 tambah 11I. Ini tinggal dari sini 3 tambah 4I. Terus ini jadinya 3 tambah 11I dalam kurung 3 min 4I. Terus selanjutnya ini dikalikan ke dalam jadinya 9 min 12i tambah 33i tambah 44i kuadrat. Di bawahnya juga 9 min 12i tambah 12i min 16i. Nah, ini tinggal dioperasikan, ditambah dan dikurangin 9 9 tambah 12i tambah 21i tambah 44 per 9 tambah 9 tambah 16 sama dengan ini 9 tambah 44 jadinya 53 tambah 21i per 25. Jadi
karena tadi bentuknya X sama Y, jadinya hasilnya 53 per 25 tambah 2I per 25I. Gitu nih, Bu. Oke. Yang lainnya ada jawaban berbeda. Coba tunggu. Agak di zoomin. Ya. Saya coba cek ininya, perhitungannya. Udah benar belum perhitungannya yang lainnya? Saya dibantuin cekin ya. Nis, maaf. Itu min 2 dapat dari mana? Dikaliin ke dalam misalnya. Oh, Dikali ke dalam. Yang, bentar. Duh, mana ya? Tadi ada min 2 yang ini nih. Itu. Itu dari mana? oh, karena dikaliin ke dalam terus ininya tuh min, I-nya. Itu kan I doang, bukan I kuadrat. Kalau I doang bukannya nggak bisa ya? Oh, bentar. Kalau I doang akar min 1. I Ini kuadrat satu ini. jadi bisa jadi min Ini 1. satu nih. Oh iya, Oh, itu 1. iya Bu. Ah, mirip-mirip Balik soalnya lagi. nih. Oke, oke. Thank you, thank you. Maaf ya, Danek. Ya, ya. Ibu pengisi, Iya, saya coba nomor satu F tapi bentar ya Bu. iya, iya. Ini masih belum ya. Kita bahas dulu yang ini apa nih? Ini apa nih? Satu apa ini? Satu F Ibu. Satu F. Iya Oh, Ibu. sama berarti ya. Ya udah sekalian aja kalau sama gitu ya. Sama bener. Sama nggak ya bintang jawabannya? Sama ya. Kalau sama ya sudah. Atau berbeda? Berbeda ibunya ada yang apa keliru. Nanti aku presentasiin lagi. Ini ada jawaban yang berbeda selain bintang? Sama ya semuanya ya. Kalau saya ceknya sama sih. Betul perhitungannya udah benar sih kalau mau saya. Oke. Berarti konjugatnya tinggal kita ganti negatif. Ke bawah, Mbak. Scroll ke bawah, Mbak. Konjugatnya apa, Mbak? Oh ya, di bawahnya. Iya, silakan. Modulusnya dulu, silakan. Dijelasin baru ketik konjugatnya. Ya, jadi kan modulnya itu pakai rumus yang tadi, apa ini? Eh, lupa yang ini tandanya akar, terus X-nya kuadrat tambah Y kuadrat. Terus ini dikuadratin 53 kuadrat, jadinya 2.809, terus yang 25 kuadratnya jadi 625. Yang 21 kuadratnya jadi 441, terus 25 kuadratnya sama 625. Terus ini dijumlah, hasilnya segini, terus diakalin, di hasilnya segini Bu. Akar 130 kuadrat, 130 per 5. Karena dia positif. Iya. Ada jawaban yang berbeda? Sama ya semuanya ya. Mungkin tinggal calculation-nya aja. Konjug konjugatnya udah benar ya. 53 per 25 min. Waduh, 21 per 25. Oke. Makasih ya Mbak Anissa Fitri. Bintang ada jawaban yang berbeda atau berbeda dari jawabannya Mbak Anissa? Maaf nanti saya presentasinya tapi ini saya malah ini kok saya malah jadi plus ya Bu? Oh, kok saya malah jadi plus ya Bu yang F. Ya, mungkin ditunjukkan dulu gimana tuh. Mungkin temannya bisa bantu koreksi ya. Coba. Yang lainnya juga bantuin ya. Mbak Anissa, yang lain juga ya. Ya bisa ditunjukkan mungkin Sidan. Mungkin bintang, bintang-bintang maaf. Eh, Ibu maaf, Hmm. em, buat Nisa boleh share screen lagi nggak tadi?
Bentar, Ben. Hmm. Hmm. Oke, sebentar. Ini tadi tuh yang saya agak notice sedikit, yang ini nih. Maaf, dah. Sebentar. Udah muncul belum coretannya? Bisa? Oh, udah kelihatan. eh ini tuh yang saya notice, penulisan perkaliannya emang kayak gini atau gimana? Atau ada kurang dikurung deh kayaknya. Ini kan kalau kayak gini jatuhnya 11i dikali 3 terus 11i dikali 4i. Harusnya gimana nih? Ini ya. Nih, Harusnya ada saya kurungnya bantuin. kan ya. Ya, betul, Sidan. Terus Good job. yang ini dapatnya dari mana? Maksudnya bisa jadi kayak gini, yang bawah modulus. Itu dibagi dulu atau Tinggal gimana? Sederhanain ya. ya udah, tinggal kita cobain aja yang pemilihnya kan. Kan penyebutnya udah sama. Ini kok saya jawab ayo, Mbak Anissa saja. Maksudnya yang bawahnya Bu, yang hasil pembagiannya bisa jadi akar 130/5 gitu. Itu di sederhananya deh, Nek. Tadi, Dibagi berapa deh? bentar. Tadi aku Bagi pakai, 25 ya? Atau dibagi 6/25? oh iya. Itu kan 25 kuadrat ya Mbak, ya Mas ya. Jadi 53/25, berarti 53 kuadrat berapa ini ya? 2809, 25 kuadrat kan 625. Ya ini kan sama, jadi satu aja. Kita tinggal menjumlahkan yang atas. Ini calculation aja ya, Nih, ya. Oh, oh iya, iya, iya. Oh, oke, oke, oke. Udah ngerti. Udah Eh, benar konsepnya, mungkin tinggal calculationnya aja. Kalau salah mungkin calculation. salah hitung gitu ya. Mungkin ya. Kayaknya saya notice ada salah hitung di sini. Di hasil akarnya nih, jawaban terakhir. Di akar 130/5. Saya lagi coba hitung lagi. Oke. Mungkin kalau salah hitung ya tinggal kita ini aja ya, pakai kalkulator juga bisa kan ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, silakan. Tadi gimana? Tolong ya dibantuin ya temennya yang bintang ini susah bagaimana nih? Kita belajar bersama ya di sini. Bisa aja saya yang salah, kalian kasih tahu saya nggak masalah gitu. Oh nggak seperti ini, harusnya seperti ini gitu. Kita kan belajar bersama ya di sini ya. Ibu mau coba yang dek. Ibu, saya coba Tadi yang yang itu. Yang bintang apa? dulu nih Satu kasihan. F. Oke, Bu. Jadi jenis Mm-mm. bintang. Bintang dulu aja. Kita bantu bersama-sama ya, yang lainnya ya. Coba dicekin teman-teman nih. Nah, ini kan 2 dikurang I. Nah, dikali, ini min 1 + 5I. 3 + 4I. Sama dengan min 2 + 11I dikurang 5I kuadrat. Dibagi 3 + 4I. Ini kan min 2 + 11i. Ini kan min 5. Kan i kuadrat sama min 1 ya. Berarti min 5 dikali min 1. Balik 3 + 4i. I. Jadi min 2 kan ditambah 5 nih. Ditambah 5 3. 3 + 11i per 3 + 4i. Dikali di apa rasionalkan dikali konjugatnya gitu. Dikali 3 min 4i per 3 min 4i. Sama dengan 3 + 11i dikali 3 min 4i per 9 min 16i kuadrat. Tadi kan i kuadrat dengan min 1 ya, min 1. Jadi ini
kali kali silang aja nih, kali pakai persamaan kuadrat nih. Jadi hasilnya yang atasnya Ya 9 sama, plus sama kayak yang tadi dua kan ya. puluh satu i. Iya sama, Bu. Ya udah, kenapa? Nah, sekarang saya juga pengen tes sein yang F, Bu. Oh ya udah sama kan yang tadi ya, berarti ya, nggak ada masalah ya. Iya, Bu, sama. Oke, makasih Bintang. Oke, berikutnya Satu bisa F, di Bu. stop share. Satu F. Tadi saya Ya satu sudah kan, F, Bu, tadi. sebenarnya. Enggak, itu tadi bukan satu I maksudnya. Satu I. Oh iya, iya, silakan. Benar, saya screen dulu ya. Bentar, bintang maksudnya ngerjain dua. Enggak, itu tadi aku salah ngetik pas di Zoom. Maksudnya satu I. Oh, satu i. Oke, oke. Udah kelihatan screen-nya? Udah kelihatan? Belum. Udah Ah, bintang. sudah. Oke, Ya, baik. I silakan. sama dengan I titik nih ZI min Z2 per Z3 nih. Dan sama dengan 2 min I dikurang min 1 plus 5I per 3 plus 4I. Nah, ini kali silang. 3 plus 4I ke sini. Kali silang aja gitu. 2 min I dikali 3 plus 4I. Dikurangi Harusnya yang ini min diselesaikan yang mana 1 dulu? plus Maaf, saya 5I. potong dulu ya. Kalau kayak gini kita harus selesaikan yang mana dulu? Biasanya yang tingkatnya lebih tinggi ya. Berarti yang pembagian dulu ya. Ya nggak, dulu waktu sekolah gimana? Ya tingkatnya lebih dulu kan? Iya, iya, Bu. Baik, Bu. Perkalian Ya, dulu. ini yang pembagian dulu ya. Hmm, ya. Dikalikan juga Jadi dulu, harus, bintang. ya harusnya seperti itu ya. Baik, Bu. Maaf, aku lupa, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ada yang udah? Nggak apa-apa ya. Zidan ya. Kok Zidan? Bintang. Kok Iya, kenapa nggak sama apa-apa, Zidan Bu. terus? Maaf, tadi aku lupa. Ya nanti dicoba si Bintang itu yang tadi diselesaikan dulu yang pembagiannya dulu, perkaliannya dulu. Terus baru pengurangannya ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Baik, siapa tadi yang mau nyoba? Saya, Ingat ya, Bu. tingkatnya yang mana? Mm-mm. Mau coba yang D. Ya, silakan. Sudah terlihat belum? Ya, sudah. Kan tadi Z1-nya itu sama dengan 2 min I. Z2-nya min 1 plus 5I, Z3-nya 3 plus 4I. Nah, D itu soalnya Z1 dikali dalam kurung Z2 min Z3. Terus dikali satu dalam gitu, Z1 kali Z2 min Z1 kali Z3. Terus dimasukin Z1-nya berapa, Z2-nya berapa, sama Z3-nya berapa. Terus dikali silang, kita dapat min 2 plus 10i plus i min 5i kuadrat, terus min 6 min 8i plus 3i plus 4i kuadrat. Terus yang sama dihitung, kita dapat min i kuadrat plus 6i min 8. Terus tadi i kuadrat itu sama dengan min 1. Jadi min kali min kan plus, jadinya 1 plus 6i min 8. Kita dapat 6i plus 7 atau min 7 plus 6i. Modulusnya itu mutlak Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar dari min 7 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar dari 49 plus 36. Hasilnya akar 85. Terus konjugatnya Z bar sama dengan X min I dikali Y sama dengan X-nya kita masukin min 7, Y-nya kita masukin 6. Terus jadinya min 7 min 6I. Ya, modulusnya. Ibu, modulusnya akar 85. Konjugatnya ini. Oke. Iya. Ada jawaban yang berbeda? Semuanya sama ya? Sama ya?
Oke, biarpun salah mungkin calculation-nya aja sih sebenarnya kalau menurut saya sih. Perhitungan kalau konsep udah paham semuanya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini namanya siapa tadi? Triani, Bu. Yani Aprilia. Oke, ada lagi? Bisa di stop share? Oke, terima kasih, Bu. Di sini Maaf Bu, Ibu, mau saya nyoba boleh yang Bu. mempresentasikan yang 2D nggak Ibu? Tadi apa tadi? Tierney apa? Saya, Bu. Nah, tadi apa? D. D. Kalau Triani sama satu nggak D. usah. Triani satu D kan? Iya, satu D. Iya. Saya 2D Ibu. Oh, 2D ya. Iya. Ya, silakan. Ini Bu. Jadi soalnya itu harus nyari bagian yang real sama bagian yang imajiner. Nah, soal awalnya itu dia tuh Z4 sama dengan 7 min 11 I per I. Nah, habis itu kita kaliin sama I per I. Jadinya 7I min 11 I kuadrat per, per I kuadrat. Habis itu jadinya 7i min 11 kali min 1 karena i kuadrat itu kan min 1 per min 1. Karena i kuadrat itu min 1. Nah, habis itu 7i plus 11 per min 1. Nah, habis itu jadinya min 7, min 7i min 11. Jadi bagian yang realnya itu min 11 dan yang imajinernya itu min 7. Oke, ada pertanyaan? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Sama, Bu. Bentar ya. Oke, sama aja ya. Jadi sebenarnya itu harusnya dikalikan negatif ya. Konjugatnya ya. Min I kali, min I per min I. Tapi intinya sama aja sih sebenarnya kan. Karena mungkin fungsinya nggak terlalu ini ya, besar ya. Paham ya? Iya, Ibu. Semuanya ya. Ini sama aja sih hasilnya. Ini hanya negatif ya, seharusnya ya. Kan konjugatnya. Dikalikan dengan, ini ya. Dikalikan dengan konjugatnya. Itu ya. Konjugatnya dibagi konjugatnya. Paham ya semuanya ya? Halo? Paham, Ibu. Ya, paham. Jadi tolong dibenerin aja ya. Hanya dikalikan min 1 min I per min I gitu ya. Baik, Bu. Oke. Baik, bisa di stop share. Baik, Nah, terima kalau kayak kasih. gini tuh tadi tuh bisa nggak dicari modulusnya? Bisa kan harusnya ya, karena dia udah bentuknya udah kayak gitu. Bisa dicari modulusnya ya. Min 7 kuadrat, akar dari min 7 kuadrat dikalikan akar dari 11 ya tadi ya. Terus kuadrat. Ditambahin aja deh nomor 2, modulusnya juga nggak apa-apa. Biar latihan, biar lebih pakem. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ada lagi? Izin Bu, mau yang nomor satu Nomor ini. 1J, Bu. Siapa nih yang mau maju duluan? Ya, silakan. Nomor, ya Bu. Silakan, silakan. Mbak Fauzan atau Mbak Septi? Mas Fauzan atau Mbak Septi? Lagi sharing Bu. Sebentar. Yaudah, Bu. Jangan dulu deh, Bu. Ya, harus saling mengalah ya. Ini banyak, banyak waktu lain. Silakan Fauzan. Fauzan nomor berapa Fauzan? Apa udah ada Bu, share-nya Bu? Ya, Nih, nomor satu J Bu. iya. Tadi belum kan ya?
Belum. Ya. Ya nomor 1J kan soalnya Z2 per Z3 dikali Z1, di mana Z2-nya min 1 tambah 5I, terus Z3-nya 3 tambah 4I, kemudian Z1-nya 2 min I. Dioperasikan, yang bawah operasi kali seperti biasa, jadi 6 min 3I plus 8I min 4I kuadrat. 4I kuadrat, I kuadrat itu min 1, yang bawahnya jadi 10 tambah 5I, yang atasnya masih min 1 tambah 5I. Oke, supaya jadi bentuk yang biasa kayak gitu, dikali 10 min 5I per 10 min 5I. Berarti yang bawah jadi 100, jadi 10 kuadrat dikurang 2, dikurang 5I kuadrat. 100 dikurang 25I kuadrat, I kuadrat jadi min 1, 100 ditambah 25, 125. Yang atas dioperasikan juga, sedemikian rupa menjadi 15 plus 55I. Terus dikecilin, dibagi 5, jadinya 3 per 25 ditambah 11 per 25I. Ya udah dapat bentuknya. Terus untuk mencari apa namanya panjang ya modulusnya kayak gini berarti Bu. 3 per 5 2 kuadrat. 3 per 25 kuadrat ditambah 11 per 25 kuadrat. Kayak berarti jadi 130 per 625 diakarin jadi 130 per 25. Dan kompleks kandidatnya 3 per 25 dikurang 11 per 25. Ya, sekian Bu. Ya, udah ya. Oke. Ada jawaban yang berbeda? Sama ya, semuanya ya. Oke, udah benar ya. Oke, bisa di stop share, Fauzan Alfaris. Makasih ya. Udahlah, Ya, udah sama. semua ya? Atau ada yang belum? Dua belum Bu, tapi saya lagi ngerjain. Nomor berapa? Dua Oh ya. Ada yang sudah? Mbak Sita sudah? sebentar Bu, sedikit lagi. Oke. Angkanya gede, Bu. 2E. Oh gitu ya.
Ibu saya sudah, tapi saya fotoin dulu ya Bu untuk di share screen. Ibu saya izin share screen ya Ibu. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat Bu? Iya. Iya, Hmm, Bentar Ibu. coba di scroll ke atas ya. Oke, silakan. Oke, di sini soalnya itu 1 ditambah 3i dikali 5 dikurang 7i per 2 dikurang 4i dikali 6 ditambah 8i. Untuk yang di atas saya melakukan perkalian eh, biasa, perkalian pelangi. 1 dikali 5, 5, 1 dikali 5, 7i, 7i, 3i dikali 5, 15i, dan 3i dikali min 7i itu minus 21i kuadrat. Lalu yang bawah ini penyebutnya saya mengeluarkan faktor yang sama yaitu 2 dan 2. Jadinya di sini 2 dikali 1 dikurang 2i dikali 2 kali ini 3 ditambah 4i. Nah, lalu yang di atasnya i kuadrat ini kan sama dengan min 1. Jadi langsung saya kalikan ke 20, minus 21 jadinya positif 21. Lalu pembilangnya dijumlahkan menjadi 26 ditambah 8i, penyebutnya masih sama yaitu 2 dikali 1 min 2i dikali 2 kali 3 tambah 4i. Lalu lalu bawahnya
Nah, lalu di sini pembilangnya saya keluarkan juga faktor yang sama, jadi 2 dikali 13 tambah 4i per penyebutnya masih sama, karena ada faktor yang sama yang bisa dihilangkan, 2 dibagi 2 menjadi 13 ditambah 4i dikali 1 min 2i dikali 2 kali 3 tambah 4i. Lalu 2-nya saya kalikan ke depan menjadi 13 tambah 4i dikali 2 kurang 4i dikali 3 tambah 4i. Lalu di sini hasilnya menjadi penyebutnya saya kali pelangi menjadi 13 tambah 4i per 6 ditambah 8i dikurang 12i dikurang 16i kuadrat. Karena i kuadrat ini hasilnya negatif 1, saya kalikan ke 16 sehingga menjadi positif 16. Lalu penyebutnya dijumlahkan menjadi 13 tambah 4i per 22 min 4i. Karena penyebutnya masih irasional, maka saya rasionalkan dengan dikalikan penyebut namun tandanya berubah. Dikali 22 tambah 4i per 22 tambah 4i. Lalu hasilnya itu pembilangnya 286 ditambah 52i ditambah 88i ditambah 16i kuadrat per 484 dikurang 16i kuadrat. Karena di sini i kuadratnya negatif 1, saya kalikan menjadi negatif 16. Di sini juga karena negatif 1 menjadi positif 16. Hasilnya itu 270 ditambah 140i per 500. Lalu, bentar Bu, belum selesai. Nah, lalu karena angkanya masih terlalu besar, untuk pembilangnya saya keluarkan faktornya yaitu 10 menjadi 10 dikali 27 tambah 14i per 500. Faktornya dibagi menjadi 27 ditambah 14i per 50. Menjadi dipisah itu menjadi 27 per 50 ditambah 14 per 50i. Maka untuk REZ-nya 27 per 50, MZ-nya 14 per 50. Itu yang saya dapat. Oke, oke. Yang lainnya ada jawaban yang berbeda sama semua ya. Walaupun mungkin beda, mungkin perhitungan aja, calculation-nya aja mungkin. Lebih oke ya. Jadi itu bisa juga ditambahin modulusnya bagaimana, bisa kelihatan tuh di akhir sudah ketemu ya. Juga bisa mencari konjugatnya. Oke, terima kasih. Udah semua kan ya? Oke, kalau sudah silakan em, dikerjakan tugasnya ya. Ini secara asinkronus aja. Ibu, Eh, Nomor nanti saya yang belum, misi Bu, maaf motong misi Bu. ya. Bu, nanti saya presentasikan yang 1i lagi boleh nggak Bu? 1i sama Tadi kan sudah. modul sama kompleks konjugat. Tadi belum tepat Bu. Tadi kayaknya sudah ada yang maju yang iya. Siapa tadi yang maju? Dipresentasikan bintang 1i dengan ini. Tadi I-nya sudah ya tadi kayaknya. Siapa tadi yang maju yang I? Sudah tadi kayaknya ya. Halo? Tadi sudah nggak ya nomor I tadi? Belum Bu. Aku tahu. Tadi ada Oh, yang tadi satu itu bintang. Terus bintang ada yang salah. Oh gitu. Belum Ya udah. diganti, belum direvisi, Bu, yang itu. Yuk. Ya udah. Ayo. Ya, ya silakan ya.
Baik, di sini ada Z1 min Z2 per Z3. Lalu ini kan Z1 kan 2 min I dikurang min 1 plus 5I per 3 plus 4I. Ini kita, kita utamakan pembagian dulu ya. Min 1 plus 5I per 3 plus 4I. Dikali 3 min 4I per 3 min 4I. Sama dengan min 1 plus 5I dikali 3 min 4I per 9 min 16I kuadrat. Sama dengan min 3 plus 19I min 20I kuadrat per 25. Karena I kuadrat sama dengan min 1, jadi hasil yang di atas ini 17 plus 19I per 25. Maka sama dengan 17 per 25 plus 19, 25I. Nah, untuk pembagian ini hasilnya adalah 17 per 25 plus 19 per 25I. Nah, untuk 2I, ini 2 min I, ini belum aku hitung. 2 min I dikurang 17 per 25 plus 19, 25I sama dengan, kan ini 2 kan anggap aja 50 per 25. 50 per 25 dikurang 17 per 25 sama dengan 33 per 25 dikurang, ini min I-nya jadi min 25 per 25 dikurang 19 per 25I sama dikurang min 25 per 25I dikurang 19 per 25I. Hasilnya sama dengan min 44 per 25I. Jadi ini hasil baru operasi doang. Untuk modulusnya sama dengan akar 33 per 25 kuadrat plus 44 per 25 kuadrat sama dengan akar 4,84. Terus untuk kompleks konjugatnya kebalikan dari negatif, ini kan negatif, berubah jadi positif. 33 per 25 plus 44 per 25I. Sudah benar kah Ibu? Atau ada yang berbeda dari yang lain? Iya, ada yang beda yang lain? Katanya udah benar ya. Jadi langsung pakai kalkulator kayaknya dia modulusnya ya. Ya udah, tak apa-apa lah intinya sama. Yang lainnya ada yang berbeda? Sama ya? Oke, kurang lebih intinya sama ya, udah paham. Baik, bisa di stop share. Terima kasih Bintang. Oke, udah selesai semua ya. Oke, tadi kan ada yang masih belum ya. Ada yang A, B, C, yang lain juga belum ya. Silakan dikerjakan. Ini juga tadi yang A, B, C-nya. Juga coba dicari juga modulusnya yang tadi yang belum ya, yang nomor 1 yang belum dilengkapin. Nomor 1 sampai nomor 3 yang belum ya. Yang sudah dilengkapi lagi, yang belum dilengkapin ya. Terus kemudian juga ada tadi yang tugas individu, silakan dikerjakan ya eh, sesuai dengan apa yang udah kita pelajari hari ini. Mungkin nomor 1 ya bisa, nomor 2 nggak bisa ya, nanti minggu depan yang polar. Terus kemudian akar-akar juga minggu depan, nomor 4 nih mungkin bisa ya. Terus nomor 5 yang A mungkin bisa dirapikan dulu ya bentuknya ya. Terus nomor 6 nggak bisa minggu depan ya. Oke, itu aja yang bisa dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu. Menunggu nanti LMS-nya ya dari Pak Tri ya. Gitu. Yang penting dikerjakan dulu tugasnya, nanti tinggal upload. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan Sudah lagi, cukup Bu. ya? Oke, kalau udah cukup saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Saya izin live dulu ya. Baik Ibu, terima kasih Baik, banyak. Ibu. Terima kasih banyak atas Terima ilmunya. kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.